Rencana pembelian mobil baru bebas pajak alias 0% yang sudah digulirkan oleh pemerintah tampaknya segera terwujud. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku aturan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM untuk mobil baru hingga 0% tengah disiapkan dan akan berlaku mulai 1 Maret mendatang. Rencana membebaskan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM untuk mobil baru hingga 0% kembali digaungkan pemerintah. Dalam keterangan tertulisnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan skema insentif pajak mobil. Insentif diberikan untuk mobil bermesin kurang dari 1.500 cc, yaitu kategori sedan dan kendaraan 4x2. Insentif berlaku secara bertahap selama 9 bulan. Pada 3 bulan pertama, insentif pajak diberikan 100% atau 0% pajak bagi konsumen. 3 bulan berikutnya, insentif pajak menjadi 50% dan 3 bulan selanjutnya insentif pajak menjadi 75%. Insentif ini ditargetkan mulai berlaku pada 1 Maret mendatang. Menurut Airlangga, insentif PPNBM dapat meningkatkan purchasing power dari masyarakat dan memberikan jumpstart pada perekonomian. Stimulus khusus ini juga diberikan di sejumlah negara lain di dunia untuk industri otomotif selama pandemi COVID-19. Sebelumnya pada Oktober 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah menyatakan menolak memberikan pembebasan pajak bagi pembelian mobil baru. Kita tidak mempertimbangkan saat ini untuk memberikan pajak mobil baru sebesar 0% seperti yang disampaikan oleh industri maupun dari Kementerian Perindustrian. Kita akan mencoba untuk memberikan dukungan-dukungan kepada sektor industri secara keseluruhan melalui insentif-insentif yang kita sudah berikan. Setiap insentif yang kita berikan, kita akan melakukan evaluasi yang sangat lengkap, sehingga jangan sampai kita memberikan insentif di satu sisi yang kemudian memberikan dampak negatif pada kegiatan ekonomi yang lain. Namun rencana insentif pajak 0% mobil baru tampaknya segera terwujud, sebab rencana ini sudah dibahas lintas kementerian dan tinggal menunggu revisi peraturan Menteri Keuangan. Apabila insentif pajak 0% mobil baru benar-benar diterapkan, maka harga jual sejumlah merek mobil akan turun. Misalnya, Toyota Avanza yang saat ini berkisar 200 hingga 231 juta rupiah akan turun menjadi 180 hingga 208 juta rupiah. Sedangkan harga mobil Mitsubishi Xpander dari saat ini sebesar 221 hingga 278 juta rupiah turun menjadi 199 hingga 250 juta rupiah. Penurunan harga jual juga terjadi untuk mobil sejenis seperti Daihatsu Xenia, Nissan Livina, Suzuki R3, Honda Mobilio, dan Wuling Convero. Tim Liputan Metro TV. Besok pemerintah bakal membebaskan pajak penjualan atas barang mewah alias PPNBM untuk mobil baru mulai Maret 2021. Sementara itu hal ini tentunya juga akan berpengaruh terhadap pangsa pasar mobil bekas. Ya, pajak untuk mobil baru sah saja. Pastinya kan mobil baru juga dibatasi. Mungkin yang 1.500 cc ke bawah biaya pajaknya dihilangkan. Nah, untuk dampak sebagai pengusaha mobil bekas, ya tentunya ada dampaknya. Tetapi tinggal bagaimana kita berbisnis dengan baik, dengan beradaptasi dengan situasi yang ada. Apakah kita sebagai pengusaha mobil ini mau lanjut atau kita mau cari bisnis lain, ya sah-sah aja. Sebab bisnis itu kan dinamis, tidak ada satu kepastian, harus kita yang menentukan sikap itu sendiri gitu loh. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan aturan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM untuk mobil baru hingga 0% tengah disiapkan dan akan berlaku mulai 1 Maret mendatang. Lantas bagaimana dampaknya bagi konsumen dan juga penjual mobil? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada pengamat otomotif Imron Norshidik. Pak Imron, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Kevin. Ya, Pak Imron, seberapa besar sih dampak dari kebijakan pemerintah ini akan menggairahkan kembali ya industri otomotif? Ya, emang diharapkan sih dengan adanya stimulus ini dari pemerintah
akan adanya penyesuaian harga terhadap penjualan mobil baru. Nah, saya bilang penyesuaian harga di sini ya tentu akan lebih rendah lah istilahnya, dan tujuannya tentu akan membuat konsumen itu jadi tidak menunda lagi dan membeli produk-produk mereka. Nah, akibat dari meningkatnya penjualan tentu otomatis akan membuat produsen harus menyediakan produk atau unit mereka agar memenuhi kebutuhan pasar, dan otomatis yang tadinya mungkin selama setahun 2020 kan itu akibat dampak COVID, banyak produsen yang mengurangi produktivitasnya, yang tadinya SDM-nya misalnya bisa berproduksi satu hari 4 shift, akibat penurunnya penjualan jadi cuma bekerja 1 shift, dan diharapkan dengan meningkatnya penjualan otomatis SDM yang ada bisa dimanfaatkan dengan maksimal, karena bisa dibilang industri otomotif itu kan padat karya. Jumlah yang terlibat di dalamnya itu nggak cuma masalah membuat mobil aja, tapi industri pendukungnya itu besar sekali, dan itu melibatkan 1,5 juta orang yang di dalam situ. Kalau dikali 2 misalnya udah berkeluarga suami istri aja itu udah 3 juta. Kalau masing-masing punya anak 1 udah nambah lagi itu kan. Nah, jadi istilahnya banyak yang terlibat di situ, dan sebenarnya industri otomotif ini juga ikut menyumbang PDB negara gitu loh. Baik, Pak Imron, kira-kira harga akan turun berapa persen sih dari hitungannya itu? Nah, ini juga perlu disampaikan bahwa banyak yang mengulas bahwa harga itu akan turun banyak gitu ya. Padahal kan PPNBM itu cuman sekian persen dari pajak-pajak yang ada saat kita membeli mobil. Nah, kan ada PPN, terus ada PPNBM, ada biaya balik nama kendaraan, dan pajak kendaraan bermotor. Nah, misalnya tadi dicontohkan misalnya Avanza. Nah, itu kita mengalinya bukan dengan harga on the road atau harga retail saat ini, tapi pemerintah itu dia membuat ada nilai jual kendaraan bermotor, NJKB namanya, dan itu dirilis oleh Permendagri setiap tahunnya. Di situ ada angkanya, misalnya Avanza tadi di NJKB-nya itu 156 juta sekian, ya kan? Nah, PPN-nya itu kan kena 10%. Jadi 10% dari 156 juta itu 15,6 juta ya, anggap aja segitu ya. Contoh, ini hanya contoh ya. Nah, kemudian PPN itu dikenakan PPNBM 10%. Jadi 15,6 juta itu dikali 10% sama dengan 1,5 juta sekian gitu kan. Nah, itulah PPNBM yang akan dihilangkan gitu loh. Oke. Berarti harganya tidak akan turun hingga 10% dari harga on the road begitu ya Pak Imron ya? Bukan begitu. Jadi ekspektasi konsumen juga jangan sampai berlebihan gitu loh Mas. Padahal diskon sekarang aja kalau kita ke dealer itu bisa lebih gede dari itu. Iya kan? Baik. Gitu, tapi jadi potongan ini sudah sebetulnya diskonnya ini sudah cukup ideal sebetulnya, baik untuk produsen maupun untuk konsumen. Atau ada yang bisa dipotong lagi begitu dari harganya nih, Pak Imron? Ya kalau dari konsumen sih pinginnya kan potongan besar gitu kan. Dan produsen sendiri sebenarnya berharap stimulus itu mungkin akan lebih besar juga gitu. Jadi harga bisa disesuaikan dengan lebih baik gitu lah. Ya, tapi kita nggak tahu ya, hitung-hitungannya mungkin dari produsen sendiri, kan kalau udah dapat peraturan ini keluar, mungkin mereka punya hitung-hitungan lagi lah, kalkulasi lagi yang bisa membuat mungkin harga lebih turun gitu. Kita juga nggak tahu detailnya seperti apa, mereka kan punya produksinya masing-masing gitu. Cuman ya tadi konsumen jangan berekspektasi terlalu tinggi gitu. Oke, baik Pak Imron, tapi aturan teknisnya ini udah mulai terlihat belum sih? Sudah bisa dibaca belum? Seperti kayak apakah ini pembiayaan untuk cash saja atau kredit, hal seperti itu sudah terlihat belum Pak Imron? Juklak dan juknisnya belum ada, Mas, karena peraturannya sendiri kan belum keluar. Jadi kalau dari yang surat Kemenko yang beredar itu, baru harapan Kemenko disampaikan kepada Kemenq dan OJK agar mengatur peraturan baru yang bisa diharapkan keluar pada tanggal 1 Maret nanti, ya kan? Nah, kan begitu peraturan keluar juga belum tentu langsung bisa diterapkan pada tanggal 1 Maret nanti gitu loh. Kan mereka juga akan melakukan hitungan-hitungan juklak dan juknisnya, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya akan seperti apa gitu loh. Jadi sebenarnya ya masih harus disesuaikan gitu.
Baik, Pak Imron, tapi dampak kedepannya sekarang, apakah nantinya ketika aturan ini sudah berlaku akan bisa membuat bisnis mobil bekas ini turun minatnya? Orang akan lebih langsung mengalihkan ke mobil baru? Iya, kalau misalnya dampak terhadap mobil bekas pasti ada. Karena kan sebenarnya wacana ini udah lama ya, dan itu emang membuat orang jadi menunda untuk membeli mobil baru. Dan efeknya mobil bekas pun terdampak. Kalau misalnya memang benar-benar harganya turun, penjualan mobil bekas pun juga akan mengalami penyesuaian. Bahkan bisa dibilang harganya bisa terimbas, terutama mobil-mobil bekas yang mungkin umurnya 1 tahun, 2 tahun, yang masih muda lah. Dan itu pasti akan sangat terdampak gitu loh. Karena orang pasti akan memikir, wah mending beli mobil baru daripada mobil bekas gitu kan. Ya tapi nanti kita lihat juga sih peraturannya akan seperti apa detailnya gitu loh. Iya, Pak Imron, tapi kalau dari hitungan model Avanza tadi ya, kalau misalnya memang berkurang harganya hanya 1,5 juta, apakah itu sudah cukup, Pak Imron, untuk membuat orang itu tergerak untuk membeli mobil baru begitu? Ya, itu kan tergantung dari pabrikannya. Apakah mereka akan bisa mengkalkulasi atau menghitung kembali, ya kan, angka-angka yang mereka tawarkan kepada konsumen. Minimal dengan adanya itu kan misalnya itu contoh ya, cuman untuk Avanza kan mungkin ada mobil-mobil lain yang persentasenya beda-beda kan, ada yang 10%, ada yang 20%, kalau sedan kan lebih tinggi itu gitu. Oke, baik Pak Imron, terima kasih telah berbagi informasi bersama kami. Pak Imron Nur Siddiq, pengamat otomotif, bergabung sama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi Pak Imron.